Halo semua, pada kesempatan kali ini saya Syahna Ajeng Wismono dan Aziza Gabriela Febriana akan mempresentasikan mengenai dampak digitalisasi penyiaran di Indonesia. Langsung saja kita mulai. Dimulainya migrasi TV analog ke TV digital. Saat ini Indonesia memasuki era migrasi dari TV analog ke TV digital. Penyiaran televisi digital free to air yang mampu memancarkan sinyal dan suara lebih tajam dan jernih dibandingkan dengan siaran analog. Hal ini tertuang seperti dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada di slide berikut. Pengertian televisi analog dan televisi digital. Televisi analog mengodekan informasi gambar dengan memvariasikan voltase atau frekuensi dari sinyal. Untuk mendapatkan siaran TV analog dibutuhkan sebuah alat yang diberi nama dengan antena. Semakin jauh jarak antena dari pemancar televisi, maka sinyal yang akan diterima pun semakin melemah dan mengakibatkan gambar yang dihasilkan berkualitas buruk atau terbayang. Televisi digital atau penyiaran digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyediakan sinyal video, audio, dan data ke pesawat televisi. Menggunakan jenis teknologi penyiaran melalui udara yang dapat mengirimkan gambar melalui gelombang udara dalam bentuk nidata seperti halnya komputer. Hal ini memungkinkan stasiun TV untuk dapat menyediakan gambar secara lebih dramatis dan berkualitas tinggi. Digitalisasi atau migrasi penyiaran TV analog ke TV digital tentunya akan membawa dampak positif maupun negatif. Yang pertama, bagi penonton atau konsumen, dengan penyiaran digital ini nantinya penonton akan mendapat kualitas gambar dan suara yang lebih baik dan pilihan program siarannya pun lebih banyak. Bagi lembaga penyiaran, dengan diimplementasikannya penyiaran digital, maka lembaga akan mendapatkan efisiensi infrastruktur 75% dan biaya operasional serta mendukung teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya, penerapan digitalisasi penyiaran akan melahirkan industri kreatif dan tentunya akan menumbuhkan industri konten nasional maupun lokal. Dampak positif lainnya yaitu terbukanya kesempatan bagi industri nasional untuk memproduksi set-top box. Set-top box sendiri adalah alat penerima siaran televisi digital yang dapat dikoneksikan ke pesawat televisi lama. Yang terakhir, ada migrasi dari TV analog ke TV digital yang akan menghadirkan 232.000 penambahan lapangan kerja baru, 118.000 penambahan peluang usaha baru, serta 77 triliun rupiah kas negara. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan dampak negatif migrasi televisi analog ke televisi digital. Di samping banyaknya hal yang bermanfaat, tentunya kendala yang akan dihadapi dalam migrasi ke siaran TV digital pun juga ada. Seperti pertama, kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog. Maksud dari persiapan ini ialah seluruh penonton bisa menikmati di TV digital ini, jadi tidak menimbulkan kesenjangan baru. Karena kebanyakan penonton yang masih berada di pelosok masih kesulitan untuk mengakses TV digital sendiri. Lalu kedua, secara teknis terkadang masih muncul gangguan siaran berupa cliff effect dan blank spot dalam proses siaran digital. Lalu yang ketiga, bagi lembaga pengelola penyiaran dalam jangka pendek, digitalisasi mengakibatkan kerugian secara teknis. Pasca migrasi digital, seluruh materi siaran akan dipancarkan oleh lembaga penyiaran multiplexing, pemancar televisi lokal otomatis tidak digunakan lagi. Lalu yang keempat, teknologi penyiaran digital juga menuntut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Yang kelima, regulasi bidang penyiaran yang harus diperbaiki, lalu selanjutnya standarisasi yang harus segera ditentukan, baik untuk perangkat dan teknologi yang akan digunakan, lalu yang terakhir, industri pendukung yang harus segera disiapkan, baik perangkat maupun kontennya.
Lalu, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menilai pelaksanaan digitalisasi penyiaran dapat mengoptimalkan keuntungan teknologi ini bagi masyarakat tanpa harus tercemari residu dan efek negatif perubahan skema yang terjadi akibat alih teknologi. KPI pada dasarnya tidak menolak pelaksanaan digitalisasi penyiaran, namun KPI ingin mengembalikan kebijakan digitalisasi ke jalur yang benar, sebab hal tersebut menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan keamanan. Perumusan kebijakan digitalisasi penyiaran ini perlu melibatkan semua pihak agar memberikan manfaat bagi publik. Baik, kesimpulan dari presentasi kami ialah kekurangan dan kelebihan digitalisasi perlu benar-benar dicermati sebelum kebijakan digitalisasi penyiaran akan diterapkan di Indonesia. Kekurangan dan kelebihan ini sebetulnya mencerminkan kondisi real mengenai kesiapan masyarakat, lembaga penyiaran yang infrastruktur, serta SDM penyiaran, pemerintah, dan KPI sebagai regulator penyiaran dalam menghadapi pelaksanaan penyiaran digitalisasi penyiaran. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi dari kelompok kami ini bermanfaat, dan kami pamit undur diri. Terima kasih.